Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, muliakan nama-Mu, ini doa kami. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Yesus di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mau berhadapan dengan-Mu ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dan dapat Tuhan kita katakan, hadirat-Mu ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa. Mari Tuhan memenuhi kami, menikmati kasih bersama, katakan anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Dia dapat Tuhan katakan, hadirat-Mu
rasakan kekudusan-Mu Bapa, sama-sama katakan anugerah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, mari sama-sama katakan hadirat-Mu ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dan doa yang akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Waktunya dipersilakan, Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur, di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi penolong yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin.
Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin, orang tua terkasih kita ya. Dari Jerman di malam hari sudah bersama kita. Dan kita di Indonesia waktu pagi ya. Oke, mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Sebuah renungan kita di pagi hari ini. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Oke, sebuah renungan kita di pagi hari ini dalam sorotan tema haleluya. Tema kita yaitu ya, kemuliaan Allah dalam prinsip. Memang Tuhan Allah itu punya prinsip ya saudaraku. Nah, kita juga tentunya kita punya prinsip, tapi prinsipnya prinsip ilahi, bukan prinsip duniawi saudaraku. Prinsip duniawi itu tidak bisa menjadi standar di dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Tapi kalau prinsip ilahi itu menjadi standar kebenaran tertinggi yang menjadi patokan kita untuk melakukan segala sesuatu di muka bumi ini ya. Karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati itu datangnya dari sorga ya, sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Dan sifatnya itu ilahi dan ini harus menjadi prinsip kita semua ya. Kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi? Jawabannya sudah tentu ya. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama lihat nats kitab kita di pagi hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin dari Jerman silakan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats Yes. bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Amin. Ini adalah sebuah prinsip ilahi yang harus kita pegang, yang kita sama-sama lakukan ya. Bukan cuma sekedar pegang, tapi kita lakukan juga. Yaitu Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, apa yang telah engkau dengar daripadaku, apa yang Timotius dengar daripada Paulus di depan banyak saksi. Jadi apa yang dia dengar itu di depan banyak saksi. Nah, ini yang Paulus minta. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang dapat dipercaya itu harus dipercayakan kepada mereka. Ini adalah prinsip ilahi, saudaraku ya. Tidak bisa sesuatu yang suatu dipercayakan pada orang-orang yang tidak dapat dipercayai, orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa. Nah, prinsip ilahi orang-orang yang bisa dipercayai itu, saudara-saudaraku, itu harus dipercayakan. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi kecakapan itu akan muncul, akan makin hari makin meningkat, bertambah, seiring waktu di mana dia melakukan dengan setia dari hal-hal yang sederhana meningkat menjadi hal-hal yang lebih mulia, lebih baik ya. Jadi meningkat semua kita ini, saudaraku ya. Termasuk saya juga. Saudara kasih Tuhan. Jadi dari yang kita tadinya masih menjadi murid, kita diajar, kita dididik, kita dilatih, sesuai kita mendengar khotbah-khotbah pengajaran. Nah, lama-kelamaan kita menjadi terlatih. Dan kalau kita sudah terlatih, maka bisa dipercayakan kepada kita menjadi orang-orang yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi semua itu ada proses, saudaraku ya. Nah, proses itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar-benar dia bertekun di dalamnya, seperti kita-kita ini. Dan saya pun juga demikian, seiring berjalannya waktu, disitulah Tuhan tambah-tambahkan, saudaraku, proses demi proses, saudaraku, waktu demi waktu yang dilalui Tuhan tambah-tambahkan ya. Pengertiannya makin bertambah, sesuatu yang datang dari Tuhan menjadi prinsip ilahi makin ditambahkan dalam hidup kita. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku ya. Haleluya. Saudara-saudara, kemuliaan Allah nyata. Nyata di mana, saudaraku? Nyata dalam diri orang yang punya prinsip ilahi. Jadi kalau orang tidak punya prinsip ilahi, apa yang dia punya? Pasti prinsip duniawi. Itu aja. Kalau dia punya prinsip ilahi, sehingga apa yang terjadi?
Dia tidak mudah digoyahkan, ya, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah digoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran, ya, angin pengajaran yang menyimpang, yang membawa orang mudah tersesat dan kemudian dia binasa. Namun bagi orang yang berpegang pada prinsip ilahi, saudaraku, prinsip ilahi yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, itu dia dituntun ke jalan yang benar dan di sana dia menemukan keselamatan. Ya, dia diselamatkan Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang punya prinsip ilahi itu ujung-ujungnya dia selamat, ya. Selamat di bumi, selamat di sorga. Tapi kalau orang tidak punya prinsip ilahi, maka dia tidak akan selamat karena dia goyah, dia tersesat, dia diombang-ambingkan, saudaraku. Sehingga akhirnya dia binasa, ya. Karena itu Bapak Ibu, Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, umat yang binasa ini siapa? Mereka tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya prinsip ilahi. Mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Sehingga mereka mudah dipengaruhi, mereka mudah diombang-ambingkan, diajak ke sana, ikut ke sana, diajak ke situ, ikut ke situ. Sehingga apa yang terjadi? Dia mudah sekali, saudaraku. Ya, dipermainkan oleh permainan palsu manusia ini, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, dia tersesat dan akhirnya ujung-ujungnya dia binasa. Ya, tapi kalau kita semua punya prinsip ilahi, nah kita sudah belajar banyak, ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Oh, kita tahu ini kita pegang. Ini sesuatu yang benar ini, ya. Amin. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat di dalam Kisah Para Rasul di pasalnya yang ke-17 ayat 31 sampai 34. Nah, saudara, pagi ini kita akan menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 17, ya. Tanpa terasa, waktu berjalan terus, seiring berjalannya waktu, Tuhan tuntun kita step by step, langkah demi langkah kita menyelesaikan setiap bagian-bagian dari kitab suci, ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 31 sampai 34 dari ayat-ayat tersebut. Dari sini sudah bisa dipastikan kita akan menemukan 3 kebenaran, ya. Saudaraku, 3 kebenaran tentang siapakah orang, ya, orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Dia mengerti bahwa kemuliaan Allah di dalam prinsip ilahi. Nanti kita akan lihat itu seperti apa, ya, kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi. Haleluya. Kita pujikan laguku, mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Ya, orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan itu orang yang punya prinsip ilahi. Ya, dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Meskipun di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak baik, dia tetap setia, dia ikuti apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sehingga akhirnya selaku dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Oke, mari kita akan sama-sama kita akan lihat ini, saudara-saudara, ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi. Amin, ya. Mari kita lihat rahasia yang pertama. Siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang yang memegang. Ya, dia memegang apa? Dia memegang ketetapan firman Tuhan. Ketetapan firman Tuhan dengan adil menghakimi dunia. Siapa yang menghakimi dunia? Oleh Yesus. Yesus yang ditentukan itu sendiri. Yang menghakimi dunia ini dengan adil. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Amin. Siapa yang dibangkitkan dari antara orang mati? Itulah Yesus, ya. Dikatakan dalam ayat ini Kisah Rasul 17 ayat 31, karena ia ini adalah Allah sendiri. Karena ia telah menetapkan suatu hari
Pada waktu mana dengan adil, dengan apa saudara-saudara? Dengan adil, saudaraku ya, akan Ya. menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Siapa yang menghakimi dunia? Yesus. Ya, dia menghakimi dunia. Nah, saudaraku, orang-orang yang tidak punya prinsip ilahi, mereka akan dihakimi, saudaraku. Namun orang-orang yang punya prinsip ilahi, mereka menghadapi penghakiman, tapi mereka diselamatkan. Orang-orang yang tidak punya prinsip ilahi, mereka dihakimi dan mereka akan dihukum, mereka akan dibinasakan. Sampai di sini paham ya, saudaraku ya? Haleluya. Saudara, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sebuah pujian berkata, dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Siapa dia? Itulah Yesus. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, sekarang ini kita akan lihat, saudaraku, ya, banyak pergolakan terjadi, saudaraku, dan mereka butuh keadilan. Nah, orang butuh keadilan, mereka pergi ke pengadilan mencari keadilan. Tapi Alkitab berkata, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Ya, karena di sana, saudaraku, saudara sudah main uang semua, sogok menyogok, saudaraku. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam, tergantung wani piro. Tapi dalam pengadilan Allah tidak bisa disogok menyogok, saudaraku. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang, dengan kekayaan, dengan harta apapun. Apa yang dia nyatakan itu adalah keadilan. Nah, ini adalah prinsip ilahi di sini. Jadi prinsip ilahi yaitu kita memegang ketetapan firman Tuhan, ya. Memegang ketetapan firman Tuhan dengan adil. Firman Tuhan yang menghakimi dunia oleh siapa? Oleh Yesus yang ditentukan itu. Jadi saya percaya prinsip ilahinya begini. Orang yang setia dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Orang yang menabur dia akan menuai. Itu namanya adil. Saudaraku ya. Orang yang bekerja dia akan menikmati hasil jerih payahnya. Itu namanya adil. Banyak berdoa, banyak berkat. Itu adil. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Itu adil. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu adil ya. Saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua ini di dalam kehidupan Tuhan sudah mengatur segalanya. Dan ini adalah prinsip ilahi, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, ketika kita mengerti rahasia ini, Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Meskipun kita banyak masalah, kita banyak persoalan, banyak pergumulan, kita mencari Tuhan dulu. Dan hasilnya apa? Segala sesuatu ditampakkan dalam kehidupanmu. Itu adalah keadilan. Ya, selamat pagi Pak Stevi Andreas. Sudah bersama dengan kita ya. Itu adalah keadilan, saudaraku. Orang yang mencari Tuhan, saudaraku, tidak akan kekurangan satupun yang baik. Itu keadilan. Ini adalah prinsip ilahi. Jadi orang yang mencari Tuhan, Tuhan sebagai sumber segala sumber yang dibutuhkan. Yang orang-orang dunia, mereka mencari kekayaan, mereka mencari kedudukan, kehormatan, dan sebagainya. Dan mereka dapatkan, itu keadilan. Orang yang belajar dengan tekun, saudaraku, dia akan menjadi orang yang punya wawasan yang luas. Dia akan mempunyai tingkat pengertian, understanding yang makin bertambah, hari bertambah tinggi, saudaraku. Itu keadilan. Jadi orang yang belajar dia akan menjadi pintar. Itu keadilan, saudaraku. Sebaliknya orang yang tidak belajar, dia tidak pintar. Artinya pengertian pengetahuannya terbatas. Itu juga keadilan. Jadi hukum tabur, menuai, saudaraku. Siapa menabur, dia akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, tidak menuai. Ya, bahkan Alkitab berkata ketika kita menuai, bukan cuma 10 kali lipat, tapi 30 kali lipat, bahkan 60 kali lipat, dan lebih dahsyat ya, bahkan 100 kali lipat. Ini luar biasa. Itu adalah prinsip ilahi yang perlu kita pegang. Jadi sini kita memegang ketetapan firman Tuhan dengan adil. Jadi Tuhan itu adil, saudaraku ya. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Itu adil. Dan suatu hari ketika
Tuhan mulai memberkati saudara, doamu didengar oleh Tuhan, ada pertolongan, ada mujizat, ada keajaiban Tuhan, itu adil, saudaraku. Karena semua itu bagian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Kita lakukan bagian kita adalah apa? Berdoa. Bagian kita adalah apa? Memuji Tuhan. Bagian kita adalah apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagian Tuhan adalah menolong kita. Itu keadilan, ya. Oke. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah prinsip ilahi yang kita perlu sama-sama kita pegang. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi? Nah, prinsip ilahi yang kedua itu apa? Dia adalah orang yang mendengar. Dia mendengar apa? Dia mendengar saat kebangkitan orang mati, dan kemudian dia percaya hal itu, percaya akan kebangkitan orang mati. Meskipun yang lain tidak meresponi, yang lain tidak percaya, bahkan mengejek, ya. Mari kita lihat di dalam ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 32. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang memiliki prinsip ilahi, mereka mengerti bahwa kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi itu apa, saudara? Yang kedua, dia adalah orang yang mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengar saat kebangkitan orang mati. Dan dia percaya, sebagaimana Yesus mati sebagai manusia dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, demikian juga orang-orang yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Baru nanti kita yang masih hidup, menjalankan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini, baru kita akan diangkat hidup-hidup untuk bertemu dengan Tuhan. Namun saat kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak mengenakan tubuh daging, tubuh duniawi, ya, karena tubuh daging, tubuh duniawi ini sudah terkontaminasi dengan dosa dan penyakit. Kenapa? Dosa dan penyakit ini tidak akan bisa diizinkan masuk dalam kerajaan sorga. Karena sorga tempat yang kudus, maka tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan, ya. Tubuh kemuliaan, sehingga kita benar-benar, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada dosa, tidak ada penyakit, saudaraku. Nah, di sanalah kita berjumpa dengan Tuhan, di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang suci, yang kudus, yang mulia. Betapa indahnya, saudaraku, ya. Jadi ini adalah prinsip ilahi yang kita perlu pegang, saudaraku. Yang kedua, mendengar saat kebangkitan orang mati dan kita percaya hal itu. Meskipun yang lain tidak percaya, tidak apa-apa, saudaraku. Itu prinsip mereka. Karena apa? Saudara, mereka tidak mengerti, saudaraku. Bahkan Alkitab berkata dalam ayat ini, mereka pun mengejek, ya, saudaraku. Jadi jangan kaget ketika kita bercerita tentang firman Tuhan, lalu orang tidak percaya, orang kemudian menolak, mereka bilang, lain kali aja. Lain kali aja kami mendengar, dan kemudian malah mereka mengejek. Saudaraku, itulah memang benar-benar prinsip dunia dengan prinsip kerajaan sorga itu memang bertolak belakang, saudaraku. Tapi saya percaya semua kita yang mengerti akan rahasia ini, kita sudah tahu, ya, mana yang benar dan mana yang salah, saudaraku, ya. Mana yang baik dan mana yang jahat. Kita sudah mengerti tentang hal itu. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh baik, ya, di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Oke, ini Pak Stevi dari Ambon, ya. Selamat pagi, salam semua. Sahabat kita luar biasa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru, ya. Nanti setelah ini kita akan doakan sahabat kita Bung Stevi dari Ambon, ya. Puji Tuhan, kota Ambon, Malaysia. Shalom. Beta minta doa. Dari kemarin beta kena sakit. Oh. Ada rasa belakang, tulang belakang itu tusuk Pak Pendeta. Ya. Itu saya terus beta minta jalan keluar dari Tuhan di tahun ini. Karena tahun-tahun kemarin beta mengalami buntu, sangat buntu. Beta terasa. Iya, iya. Seperti Tuhan tuh jauh sekali. Yang beta lihat cuma masalah, persoalan yang di dalam keluarga. Itu saja. Beta hari ini beta butuh tuntunan Yesus. Apa maunya Yesus dalam hidup beta gitu. Karena kalau tuh Yesus minta kerja, bukakan beta kerja di kota ini. Kalau saya ya, beta minta Yesus kembalikan beta dengan cara apapun beta pulang ke Surabaya itu. Itu aja Pak Pendeta.
Karena udah 2,5 tahun beta menjalani di Ambon, tidak kerja, tidak ada, cuma hanya dengar tante janji, jadi beta kecewa. Sudah. Itu aja Pak Pendeta. Cuma beta minta Yesus buka jalan aja, Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Bung Stevi, percaya saja ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia, keadaan, situasi boleh mengecewakan. Bahkan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan juga mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Ya, sebuah pujian yang indah, yang lagu memang sudah lama ya. Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Amin ya. Oke, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat yang berikutnya, saudara. Nanti setelah ini kita akan doakan sahabat kita, Bung Stevi dari Ambon ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dia ingin tahu apa tuntunan Tuhan untuk dia hari ini, dan inilah firman Tuhan untuk Bung Stevi dan kita semua ya di hari ini. Oke. Haleluya, mari kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam, yang ketiga itu prinsip ilahi, ini dia, saudaraku. Yang ketiga, dia adalah orang yang meninggalkan. Meninggalkan siapa? Dia meninggalkan orang yang tak meresponi firman Tuhan, dan kemudian dia memberikan firman itu kepada yang meresponinya. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak capek-capek, ya, tidak percuma. Jadi tidak seperti orang membuang garam ke dalam laut, saudaraku. Nah, mari kita lihat, ini adalah prinsip ilahi. Di dalam Para Rasul 17 ayat 23. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 33. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Amin. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Buat apa? Paulus menyampaikan firman Tuhan dan mereka terus mengejek. Mereka adalah orang-orang yang punya mental block ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah diracuni dengan toksin yang membuat mereka itu, saudaraku, tidak bisa menerima firman Allah. Alkitab berkata, lalu Paulus meninggalkan mereka. Nah, ini prinsip, saudaraku ya. Prinsip, jadi daripada dia berdebat, habis waktu, habis energi, saudaraku, buang-buang waktu, capek-capek, ngapain? Sementara di tempat lain ada begitu banyak orang yang rindu akan firman Tuhan. Mereka rindu untuk mengenal Yesus. Nah, disitulah Paulus bisa lebih maksimal. Dia mencurahkan akan segenap kehidupannya, kekuatannya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, jadi ini yang harus menjadi prinsip ilahi, saudaraku. Ya, Alkitab berkata, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi orang bodoh membiarkan amarahnya itu meledak, meluap-luap, saudaraku. Dan Alkitab berkata orang yang marah-marah itu adalah orang bodoh, saudaraku. Orang bodoh kenapa? Bukan karena dia tidak bisa membaca tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat, huruf-huruf yang tertera di dalamnya. Tapi orang bodoh itu dia tidak mengerti kehendak Tuhan, saudaraku ya. Ada orang pintarnya luar biasa, orang jeniusnya luar biasa, saudaraku ya. Dia punya nilainya tinggi, saudaraku. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah, semua kita yang belajar firman Tuhan, kita ngerti akan kehendak Tuhan. Meskipun tingkat pendidikan mungkin tidak setinggi, tidak sehebat orang di luar sana yang punya gelar sarjana di belakang nama mereka tuh banyak sekali, saudaraku ya. Tapi karena kita mengerti kehendak Tuhan, nah kita tidak dikatakan bodoh. Alkitab bilang sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Paulus sebenarnya dia ngerti. Dia bilang daripada dia buang-buang waktu, dia berdebat dengan orang-orang ini, habis waktu ngapain? Dia ambil keputusan, udah dia tinggalkan mereka, saudaraku ya. Dan kita lihat ternyata waktu Paulus tinggalkan mereka, oh itu banyak yang ikut dia, saudaraku. Nah, orang-orang yang ikut dia nanti kita akan lihat hasilnya ya. Ini dia. Jadi prinsip ilahi di sini. Sampai sini paham Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gak usah diladeni orang-orang yang tidak meresponi, orang-orang yang tidak percaya, bahkan mereka juga suka mengejek, gak usah responi.
tinggalkan aja orang-orang tersebut daripada habiskan waktu capek-capek energi ngapain, saudaraku. Ya, ini adalah prinsip ilahi. Mari kita lihat apa hasilnya. Kita lihat hasil yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, perhatikan ini ya. Saudaraku, dia percaya Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, itu hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi. Dia percaya bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 31. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 31, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana yang ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Amin. Ya, suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia ini adalah Yesus dari antara orang mati. Memang secara manusia Yesus mati, ya saudaraku, sebagaimana manusia yang lain juga mati. Nabi mati, rasul mati, ya. Orang-orang kudus juga mati. Tetapi karena dia Tuhan, maka dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu luar biasa, saudaraku. Dan semua kita orang percaya yang sudah mati, bahkan mereka waktu Yesus datang, mereka pertama-tama akan dibangkitkan Tuhan. Jadi ini dia saudaraku, hasil dari orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi. Dia percaya Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Yesus yang telah dibangkitkan dari orang mati, kuasa kebangkitannya akan juga membangkitkan kita, saudaraku. Dari kematian apa? Kematian rohani, saudaraku ya. Kematian secara ekonomi, secara keuangan, secara bisnis, secara karir, secara apa, saudaraku ya? Harapan-harapan kita dibangkitkan kembali, saudaraku. Jadi Tuhan ingin kita mengalami kebangkitan, ya, kebangkitan dari segala hal yang membuat kita benar-benar terpuruk. Saya berdoa supaya tahun 2024 ini yang sama-sama kita yakini adalah tahun kemuliaan Allah. Kita berdoa tahun 2024 ini ada banyak mujizat-mujizat ajaib akan Tuhan nyatakan, saudaraku. Tuhan nyatakan pada orang-orang yang mengerti bahwa kemuliaan Allah ada dalam prinsip ilahi. Jadi kalau orang punya prinsip ilahi, maka saya percaya kemuliaan Allah akan nyata kepada dia. Ya, tadi kita sudah belajar ada 3 prinsip ilahi. Langkah pertama, kedua, ketiga tadi ya. Ini dia hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua. Ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia meresponi kebangkitan Yesus. Itu adalah berita yang sangat penting. Berita yang sangat penting, saudaraku. Yesus kalau tidak dibangkitkan, saudaraku, maka Alkitab berkata, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17 ya. Mari kita lihat ayat ini, Kisah Rasul pasal 17 ayat 32. Kisah Para Rasul 17 ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Amin. Nah, inilah dia Bapak Ibu sekalian, pengejek-pengejek Alkitab berkata akan muncul. Mereka sukanya mengejek, saudaraku. Mereka tidak percaya, yaitu orang duniawi ya. Orang-orang yang hidup dalam keadaan keduniawian, kedagingan, dosa, saudaraku. Namun orang-orang yang punya prinsip ilahi, dia percaya bahwa kebangkitan Yesus itu adalah berita yang sangat penting. Saya percaya kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudaraku ya, maka saya percaya tidak akan ada orang Kristen di muka bumi ini. Yang kedua, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka saya percaya tidak akan ada gereja rumah Tuhan di mana-mana, ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada orang yang mau memberitakan Injil Yesus Kristus. Buat apa memberitakan Injil Yesus Kristus? Namun kenyataan Yesus mati tidak dibangkitkan, ya. Dan yang berikutnya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak ada jaminan untuk seseorang bisa pergi ke sorga, ya. Buat apa percaya Yesus yang mati dan sampai hari ini tidak pernah bangkit, saudaraku, ya. Sia-sia. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah iman kepada Yesus, sia-sialah engkau dan saya menjadi orang Kristen, sia-sialah engkau dan saya menjadi pengikut Kristus, sia-sialah engkau dan saya mempelajari kitab suci, sia-sia engkau dan saya beribadah kepada Tuhan. Buat apa kita beribadah? Tapi kenyataannya Yesus sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata ini prinsip ilahi, bahwa berita kebangkitan Yesus itu adalah berita yang sangat penting. Haleluya. Oh, praise the Lord ya. Oke, hasil yang kedua belum ya Pak Lukas ya? Oke, sebentar ya. Tiga. Hasil yang ketiga sekarang. Tiga. Yang kedua tadi Ketiga. sudah. Yang Sudah. kedua sudah ya. Oke, sudah ya Bro ya. Ya. Ya, mungkin Pak Lukas belum sempat mencatat ya di sana. Oke, sebentar ya. Ini dia Bapak Ibu sekalian ya, kita belajar firman ini ternyata sangat-sangat berguna bagi kita semua ya. Sehingga menjadi bekal bagi kita semua menghadapi situasi hari-hari ini. Ya, tantangan zaman dunia hari ini, saudaraku. Kita tahu apa yang harus kita perbuat, saudaraku ya. Karena kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan ini. Oke, praise God, praise the Lord. Ya. Ya, nanti setelah ini Pak Lukas akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan nanti kita akan berdoa untuk Bung Stevi dulu ya. Oke, ini dia. Yang kedua saya ulangi ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia meresponi kebangkitan Yesus ya. Dia meresponi kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus adalah berita yang sangat penting. Bukan sekedar penting, sangat amat penting, saudaraku ya. Itu luar biasa. Jadi, saudaraku, itu membuat kita semangat mengikuti Yesus. Itu membuat kita berkobar-kobar beribadah, membuat kita semangat melayani Tuhan, membuat kita makin bertekun mempelajari firman Tuhan ya. Luar biasa, itu berita yang sangat penting. Ayatnya Kisah Rasul 17 ayat 32 ya. Tadi ayatnya sudah diperdengarkan Bro Salim. Oke. Ya, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dahsyat. Wow, dahsyat. Dahsyatnya apa? Dia mendapatkan dukungan yang kuat dari orang-orang yang berpengaruh. Nah, siapa saja orang-orang yang berpengaruh untuk Paulus mendapat dukungan ini? Mari kita lihat Kisah Rasul 17 ayat 34. Kisah para Rasul 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionistus, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Amin. Perhatikan ini. Jadi waktu Paulus meninggalkan mereka, karena mereka itu tidak percaya, mereka mengejek, bahkan mereka tidak menghargai firman yang Paulus sampaikan. Paulus tinggalkan mereka. Tapi lihat, hasil yang ketiga ini, saudaraku, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia. Ini orang laki-laki bukan orang-orang biasa. Orang-orang berpengaruh ini. Ya, menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya siapa saja? Juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Ini orang berpengaruh, saudaraku. Dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Oh, haleluya. Jadi hasil yang ketiga bagi orang percaya taat pada firman ya. Saudaraku, dia mendapatkan dukungan yang kuat. Dari siapa? Dari orang-orang yang berpengaruh. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang kunci, orang-orang punya pengaruh. Ya, pengaruh dalam sebuah masyarakat, pengaruh dalam sebuah dunia usaha, ya, saudaraku. Pengaruh dalam dunia pemerintahan, saudaraku. Pengaruh dalam berbagai macam lini kehidupan ini, saudaraku. Mereka ini orang-orang berpengaruh, saudaraku. Akan datang belajar akan firman Tuhan. Karena mereka rindu sekali mengenal kebenaran. Saya percaya ini pasti terjadi. Katakan amin. Ya, oke, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan berdoa dulu untuk sahabat kita, yaitu Bung Stevi. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan untuk sahabat kita Bung Stevi. Tuhan Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk sahabat terkasih Bung Stevi.
Andreas yang mengikuti kebaktian live streaming lewat Zoom online di pagi hari ini. Tuhan tahu segala pergumulanmu, Bung Stevi. Kuatkan hatimu. Jangan takut, kata Tuhan. Akulah yang menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tuhan akan berjalan di depanmu. Dia meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Karena itu, kuduskan dirimu, fokuskan hidupmu. Lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Tetap percaya. Jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan pada Allah tidak mengecewakan. Dalam nama Yesus, situasi keadaan manusia boleh mengecewakan, tapi firman-Nya, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara kita, yaitu Bung Stevi pagi ini. Tuhan hiburkan hatinya di saat dia susah dan sedih, kuatkan dia saat dia lemah. Tuhan menaruh dia untuk lebih hari, lebih percaya bahwa bersama dengan Tuhan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, ketika dia punya prinsip ilahi itu akan menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jangan takut, Bu Stevi, tetap percaya Tuhan mendengar doamu. Pulihkan hatinya, pulihkan hidupnya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Silakan Pak Lukas berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang Kau taburkan pada pagi hari ini memberikan kepada kami untuk kami terus melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kita memegang prinsip ilahi dalam kehidupan kami. Ketetapan-ketetapan firman-Mu yang Kau taburkan buat kami. Biarlah untuk dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Dan kami yakin percaya bahwa firman-Mu hidup. Bahkan kami untuk selalu mau mendengar di dalam kehidupan kami bahwa Engkau berfirman, orang mati Kau bangkitkan. Ya, Yesus. Kau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan. Bahkan kami untuk belajar untuk meninggalkan orang yang tidak meresponi akan kuasa firman Tuhan. Biarlah kami tetap sebagai orang-orang yang mempunyai prinsip ilahi dalam kehidupan kita. Ya, Yesus. Kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang pilihan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbeda dari orang yang di luar yang tidak mengenal prinsip ilahi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah kami Kau pakai terus lebih heran, lebih dahsyat lagi. Ya Yesus. Kami benar-benar mempunyai prinsip ilahi di dalam kehidupan kami. Memegang teguh akan ketetapan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Khususnya di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus. Mari Tuhan. Sama kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Untuk kami bisa dapat melihat bahwa kemuliaan-Mu itu ya Yesus. sangat dahsyat, sangat mulia ya Tuhan. Amin. Dalam kehidupan kami, asalkan yang Kau minta kepada kami untuk kami tetap selalu taat dan setia kepada-Mu. Untuk selalu memegang teguh akan firman-Mu dan mendengarkan akan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami akan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata bagi kami. Ya Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja, berkarya di dalam hati kehidupan kami ya Tuhan. Kami selalu imani, yakin, percaya bahwa firman-Mu itu hidup. Janji-Mu ya dan amin kepada kami ya Tuhan. Kepada kami yang tunggu mau setia di dalam kehidupan kami. Karena di dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan semua keberkatan dahulu. Maka semuanya akan ditambahkannya kepada kami. Itulah yang Kau inginkan kepada kami, setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu dalam kehidupan kami. Maka semuanya akan ditambahkannya. Terima kasih Bapa. Makasih berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang begitu ya, memberkati kami melalui firman-firman-Mu yang baru buat kami ya Tuhan. Biarlah hikmat marifat-Nya dari surga dicurahkan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Agar hamba-Mu terus dapat membagikan firman-Mu ini juga kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir,
yang setia untuk mengikuti ibadah, baik ibadah pagi maupun ibadah malam setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Istimewa lagi Tuhan, Engkau terus berikan umur panjang, Ya, kesehatan amin. yang ekstra dalam nama Tuhan Yesus buat hamba-Mu Pastor John Serbuna ya Tuhan, untuk menjadi pelayan hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Ya, Yesus. Lebih dahsyat lagi, biarlah di mana Kau utus hamba-Mu ini kemanapun, Engkau sertai, Kau jaga, lindungi, tutup bungkus ya Tuhan di dalam nama Tuhan, agar selalu memberitakan kabar damai sejahtera, kabar sukacita itu firman-Mu kepada setiap orang yang mau menerima akan firman-Mu dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus saja ditinggikan dan muliakan. Pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, berkati pelayanannya, berkati istri, anak-anaknya, berkati keluarga besarnya, Pastor John Serbuna di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami yang hadir pada ibadah pagi hari ini, Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Amin. Ya, kami menerima janji-Mu, firman-Mu, ya dan amin buat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kami buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati Pak Lukas untuk doa yang sangat indah ya, yang telah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Amin. Ya, terima kasih Pastor John, terima kasih Tuhan Yesus. Di mana pagi hari ini kita boleh berima berkat firman yang baru kembali, yaitu kemuliaan Allah dalam prinsip ilahi dalam kehidupan kita yang Tuhan Yesus mau bagikan pada kita, untuk kami tetap mau berpegang teguh akan firman-Nya dalam kehidupan kita, bahkan mendengarkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan kita harus belajar untuk mau meninggalkan orang-orang yang tidak percayakan firman Tuhan. Kita harus tinggalkan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita, prinsip ilahi itu tertanam di dalam kehidupan kita, dan kita pasti percaya bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kuasa mujizat nyata dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Omar Rosalin yang sudah mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin, dan juga yang sudah membawakan doa pembuka untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin di Jerman bersama Omar Bruri, Sama-sama. Terima kasih. Dan cucu yang ada di Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Bung Steve Andreas. Tuhan Yesus memberkati. Yakin saya Bung Andreas bahwa Tuhan Yesus tinggalkan Bung Stephen. Ya Pak. Percaya, yang penting Tuhan mau kita taat dan setia, cari dulu kerajaan Allah dan semua kebenaran, bahkan Tuhan Yesus akan memberkati Pak Stephen. Jadi kebutuhan pergumulan, percaya penolong. Yakin tahun 2024 pasti ada jalan, ada mujizat buat Pak Stephen nanti. Yang penting kita ikuti ibadah khususnya ibadah online CLCC ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Stephen Andreas. Iya. Jangan marah, beta baru bangun tidur tadi. Jadi beta cepat cuci muka, gosok gigi, jangan marah. Oke. Kalau ada Pak Stephen bisa ikut ibadah yang malam, Pak Steve. Ya. Ya, jam 19. Ya. Berkati, Bung Steve. Ya, bless Pak Lukas. Ibu Meliawati juga. Semangat terus, Bu Meliawati. Terima kasih, dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik sebetulnya di jadwalnya Ibu Joyce Putirai yang tidak hadir. Saya akan sendiri akan menyampaikan doa prophetik. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Mari kita mendeklarasikan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC, dan kita I receive-kan atau kita amini bahwa terjadi di bangsa dan negara Indonesia. Amin Bapak Ibu, dan bagi gereja CLCC. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini
dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta Yes. mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Nanti Ibu Rosalin bisa menyampaikan pengumuman ya, Bu Rosalin mewakili Ibu Weli. Iya. Oke, bisa John. Oke, Ya. silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih. Kita tadi sudah doa berkat untuk doa prophetik yang sudah kita naikkan bersama-sama ke hadapan Tuhan Yesus. Kita imani bahwa bangsa negara Indonesia akan dipulihkan Yes. di mana tempat tinggal. Tuhan Yesus akan pulihkan, demikian juga dengan Oma dan Opa Rosalin yang ada di Jerman, dipulihkan di dalam nama Tuhan Amin. Kristus. Kita akan masuk Amin. ya, yaitu pengumuman gereja CLCC. Di sini jadwalnya Ibu Weli Hukumun dari Jayapura tidak hadir, dan saya mohon dengan hormat Ibu Oma Rosalin untuk menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Waktu dan kesempatan saya persilakan Oma Rosalin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331
68401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30 692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat CLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Indriani, Perum, Merpati Kehutanan, Jalan Nusantara, Blok 1 nomor 1, Pabean, Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng dan notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Januari tahun 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024, Aldrik Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 17 Januari, Samuel Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 24 Januari 2024, Ibu Sinta Nini Sulistiawati dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Udah ya. Macet. Oh, macet. Ya. Ya. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Amin. Iya. Terima kasih Oma Rosalin sekali lagi yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin bersama Opa Bruri yang ada di Jerman, bersama mantu, anak, dan cucunya. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin. Amin, amin. Terima kasih Pak Lukas. Iya, Oma Rosalin. Dan kita sudah akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita mengucap syukur bahwa kita sudah bersama-sama beribadah, mencari hadirat Tuhan. Kita yakin percaya bahwa siapa yang mau mencari kerajaan Allah dan semua kebenaran terlebih dahulu, Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita. Terima kasih sekali lagi Pastor John Sarbunan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan hadir, ada nyata dalam kehidupan kita, asalkan kita benar-benar percaya bahwa dan yakin percaya bahwa kita taat dan setia, bahwa Tuhan kita akan melihatkan kemuliaan Tuhan ada di tengah kita. Terima kasih Pastor John Sarbunan. Terima kasih sekali lagi pada Oma Rosalin. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin keluarga besar. Terima kasih kepada Ibu Meliawati yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meliawati. Sekali lagi juga kepada Bung Steve Andreas. Tuhan Yesus memberkati atas kehadiran ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Lukas. Sembahyang kita. Iyo. Maju terus bersama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin, Bung Steve. Amin. Beta cuma lihat mujizat aja nih hari-hari ini. Amin. Yakin roh yang ada Bung Steve lebih besar ya Bung Steve.
Kita saling mendukung dalam doa ya. Oke, maju terus bersama Tuhan Yesus. Juga kepada Bu Sinta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bu Sinta. Kepada Adi James, Cindy dan Johan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa dari Sidoarjo. Tuhan memberkati Pak Lukas ya, Om Manala dan adik Kis ya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Berkati Pak Lukas, Om Manana dan adik Kesia yang ada di Sidoarjo. Tuhan sertai, lindungi mereka, Tuhan cukupi segala kebutuhannya, Tuhan bukakan jalan saat tiada jalan, dan kami percaya akan ada terobosan-terobosan ajaib terjadi di dalam keuangan, dalam bisnis, dalam studi, kuliah, Kesia, dan kami percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada Pak Lukas, juga untuk putrinya Kesia dan Om Manana, Tuhan sertai mereka. Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami doakan juga untuk rencana ya Tuhan untuk penjualan hotel yang ada di Yatretes. Kami berdoa supaya oleh campur tangan Tuhan, Tuhan kirimkan pembelian terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan atur, Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semua jalan-jalannya. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan berikan pertolongan dan keajaiban bagi Pak Lukas, dan kami percaya Tuhan sudah mendengar doanya di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan Ibu Rosalin, orang tua terkasih, bersama Pak Bruri, dan juga semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan sertai, lindungi mereka semua. Tuhan pulihkan kesehatan Pak Bruri, Ibu Rosalin, sampai masa tua dan putih rambut. Tuhan katakan, aku menggendong kamu dan aku memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Akan ada mujizat-mujizat ajaib, bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat. Tuhan menyediakan semua yang kau perlukan, bahkan lebih dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tuhan Yehova Jireh, Tuhan menggenapi janji firman-Nya di dalam kehidupanmu. Tuhan juga pulihkan kesehatan Ibu Sandra, sembuhkan dia secara total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, lindungi dia, jauhkan segala musibah, bahaya, bencana apapun. Oh Tuhan, juga semua anak mantu cucu kami doakan untuk juga Pak Sony dan keluarga, Bu Shirley, ya Tuhan, dan keluarga juga untuk Bu Sarah, Tuhan sertai lindungi mereka. Untuk persiapan pernikahan Bu Shirley di Tuhan tahun ini bulan Agustus tanggal 17, Tuhan atur semuanya berjalan dengan baik. Kami doakan rencana kedatangan Pak Bruri Brosalin dari Jerman ke Indonesia, Tuhan sertai untuk semua pekerjaan, untuk juga Tuhan urusan-urusan yang belum terselesaikan. Kami berkata tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan, tahun di mana Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada mustahil. Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan sertai juga rencana juga setelah pulang dari Indonesia kembali ke Jerman, Tuhan atur semuanya dimudahkan, dilancarkan, sehingga boleh mengikuti acara proses pemberkatan pernikahan putrinya yaitu Ibu Shirley. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Pak Bambang, Bu Ima, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, Tuhan kasihani mereka. Juga untuk putrinya Ibu Dewi, sembuhkan dia Tuhan, kami doakan kasihani dia. Maka kasih siapapun yang sakitkan mereka. Kami juga doakan saudara kita Bung Steph yang ada di Ambon ya Tuhan, Bung Steph Andreas. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan pulihkan hati dan jiwanya, pulihkan hidupnya, sehingga dia tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan manusia, dia hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya selalu ada keajaiban Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai keadaan bagaimanapun dengan cara ajaib akan menolong Bu Stevi, sehingga dia Tuhan beroleh jawaban demi jawaban dari apa yang dia sedang rindukan. Kami doakan juga rencana untuk ke Surabaya atas perkenanan Tuhan. Tuhan, kami doakan
doakan supaya Tuhan atur semuanya. Kalau Tuhan izinkan dia di Ambon, Tuhan bukakan jalan, dia bisa bekerja dengan baik, mendapat pekerjaan yang sesuai. Namun kalau Tuhan izinkan dia juga berangkat ke Surabaya, Tuhan juga bukakan jalan, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih, kami percaya orang-orang mengikuti kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kami doakan ibunya yang sedang bekerja di luar, kami doakan supaya Tuhan lindungi dia juga, berikan dia kekuatan, kami doakan pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa antara hubungan anak, orang tua, kakak beradik semua dipulihkan satu dengan yang lain. Terima kasih kami berdoa untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Johan Sini James, Tuhan serta lindungi mereka semua. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan satu dengan yang lain. Kami doakan juga untuk acara tanggal 6, Tuhan tanggal 20 di rumahnya Ibu Indriani. Kami doakan semua dilancarkan berjalan dengan baik. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi, pulihkan kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang sakit hari ini, percaya sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, terima imani. Di tahun 2024 ini, semua kita akan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi dari sebelum-sebelumnya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Engkau akan melihat kemuliaan Allah di dalam ketaatanmu, di dalam prinsip ilahi yang engkau punya. Engkau akan lihat itu terjadi dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam segala aktivitas, dalam studi anak cucu keturunanmu, dalam segala pelayananmu, kemuliaan Allah dinyatakan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan berkati Bu Rosalin, selamat istirahat Terima ya. kasih Pak John. Berikan tidur yang nyenyak. Salam buat Pak Bruri dan anak-anak semua di Ya, Jerman. saya sampaikan. Ya, teman-teman di Indonesia, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Rosalin, Pak Lukas. Tuhan berkati ya, Bu Steph. Terima kasih. Tuhan berkati Bu Steph ya. Bapak Steve, selamat Amin. bergabung. Terima kasih Bu. Salam kenal. Tim Cindy dan Melewati. Salam buat semua di Ambon ya. Iya, Mamamu juga ya. Oke. Ya, terima kasih. Gloria Mas Rosalin. God bless you all. Ya, terima kasih. Yesus berkati, Pastor John, terima kasih. Selamat beraktivitas. Sama-sama Pak Lukas. Omar Rosalin. Salam buat anak-anak Dekesia ya. Ya, terima Selamat kasih. istirahat. Lekker slapen. Tuhan berkati ya. Meliawati. Bye. God bless you all. God bless you. Amin. Ya. God bless you. Bye.